287 TPS akan gelar pemungutan suara susulan. Paslon Kim Plus berhasil unggul di provinsi strategis. Guru dan ASN sambut baik kebijakan Presiden Prabowo. Menteri PKP buka sayembara, temukan buron KPK Harun Masiku. Halo, selamat malam pemirsa. Selamat malam Tiwi. Selamat malam Dewi. Senang sekali rasanya kami hadir dan juga mengantarkan 4 informasi tadi untuk membuka menyapa malam kita kali ini. Dan pemirsa, lagi-lagi kalau kita melihat dan menyaksikan bahwa kita telah melakukan Pilkada serentak 2024 bertanggal 27 November 2024. Kita lagi-lagi menyaksikan bahwa memang beberapa tempat ini terkendala untuk posisi pencoblosan saat itu. Iya, tepat sekali. Selain itu juga kita memiliki informasi pemirsa terkait buronan KPK Dewi yang sudah lama sekali dicari-cari dan saat ini digelar sayembara yang sangat menarik. Tentunya informasi ini akan kami suguhkan untuk Anda bersama saya Ayu Pratiwi Dan saya Dewi Manik. Simak menyapa malam untuk Anda. Kita awali informasi menyapa malam kali ini. Jembatan penghubung 2 desa di 2 kecamatan di kawasan jalur Puncak 2 Kabupaten Bogor, Jawa Barat ambruk akibat tergerus aliran sungai Bobojong saat hujan deras melanda wilayah Bogor. Kejadian itu mengakibatkan sebanyak 34 rumah warga terendam banjir dan mengharuskan warga untuk mengungsi ke tempat aman. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bogor sejak beberapa hari ini mengakibatkan bencana alam. Tingginya volume air di aliran Sungai Bobojong di Kampung Cicadas, Kecamatan Babakan Madang, membuat jembatan penghubung Desa Hambalang, Kecamatan Citorap, dengan Desa Babakan Madang, Kecamatan Babakan Madang, ambruk akibat tergerus aliran sungai. Hingga jalur di kawasan Puncak 2 terputus. Air Sungai Bobojong pun sempat meluap saat jembatan tersebut ambruk hingga merendam 34 rumah warga dengan 172 jiwa. Dengan ketinggian air 1 meter. Beruntung ratusan warga menyelamatkan diri hingga tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Ini yang jalan jembatan penghubung itu terputus sehingga mulai besok kemungkinan sudah akan ada penanganan berupa jembatan sementara atau jembatan beli yang akan disediakan oleh Dinas PUPR dan juga pihak swasta yang akan membantu. Nah Pak, untuk warga sendiri ada yang terisolir nggak Pak dengan ambruknya jembatan tersebut Pak? Untuk warga sih tidak ada, cuma tidak jauh dari posisi jembatan tersebut ada suatu kampung namanya Kampung Cicadas yang masuk desa Babakan Madang, di mana itu berada terdapat 34 kakak 170 jiwa. Rencananya, pemerintah Kabupaten Bogor akan membuat jembatan sementara. Pasca jembatan Sungai Bobojong yang berada di Desa Babakan Madang, Kabupaten Bogor ambruk. Ratusan warga yang terdampak pun terpaksa harus memutar arah melewati jalur lain untuk beraktivitas. Akibat kejadian itu pun, BPBD Kabupaten Bogor mengimbau kepada warga untuk selalu waspada saat hujan turun, mengantisipasi adanya banjir susulan. Dari Kabupaten Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2024 telah dilaksanakan di seluruh Indonesia. Meski demikian, Komisi Pemilihan Umum mengungkapkan akan menggelar pemungutan suara susulan hingga lanjutan di 287 tempat pemungutan suara. Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengumumkan sebanyak 287 tempat pemungutan suara atau TPS di 22 provinsi bakal melakukan pemungutan suara lanjutan atau PSL, pemungutan suara susulan atau PSS, maupun pemungutan suara ulang atau PSU Pilkada 2024. Penyebab dilakukannya disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari bencana alam hingga gangguan keamanan. Dalam kesempatan konferensi yang digelar anggota KPU RI, Idam Holik menguraikan 22 provinsi yang akan mengalami pemungutan suara ulang dan sebagainya. Totalnya ada 44 kabupaten kota, 22 provinsi dengan jumlah keseluruhan sebanyak 287 TPS dengan jumlah pemilih secara keseluruhan 132.286 orang. Jumlah TPS yang akan melaksanakan PSL, PSS, dan PSU masih berpotensi bertambah jika KPU mendapat rekomendasi dari pihak Bawaslu. Dari Jakarta, Sarah Amalia,
Rona Bayu, Tim Liputan, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR menggelar konferensi pers terkait evaluasi pengamanan pilkada serentak di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat siang. Dalam hal ini, Komisi 3 DPR mengapresiasi langkah pihak kepolisian yang dinilai berhasil menjalankan fungsinya terhadap kelancaran pesta demokrasi pilkada serentak. Komisi 3 DPR menggelar konferensi pers terkait evaluasi pengamanan pilkada serentak di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat siang. Ketua Komisi 3 DPR mengapresiasi langkah pihak kepolisian yang berhasil menjalankan fungsinya sebagai pengamanan pilkada serentak. Hal ini dinilai dengan peran kepolisian yang mampu memaksimalkan dari segi persiapan pilkada seperti distribusi logistik, penyiapan TPS, serta menjaga ketertiban saat pelaksanaan pencoblosan. Teman-teman, secara garis besar kami perlu sampaikan bahwa Polri benar-benar maksimal menjalankan tugas pokok dan fungsinya ya, terkait pengamanan pilkada. Ya. Peran maksimal Polri tersebut mulai dari persiapan, ya, persiapan artinya membantu distribusi logistik, ya, penyiapan TPS, ya, kemudian juga pelaksanaan pencoblosan, ya, menjaga ketertiban terkait pencoblosan sampai dengan selesainya penghitungan cepat di masing-masing daerah, ya, atau yang namanya disebut real count. Sebenarnya bukan real count itu ya, tetapi penghitungan dengan aplikasi. Kami menyampaikan sekali lagi bahwa peran Polri sangat maksimal dan kami harus menyampaikan apresiasi yang luar biasa ya, pada Pak Kapolri Listio Sigit, para Kapolda, para Kapolres, para Kapolsek, para Babin Kamtipmas. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum menyampaikan terdapat 6 orang petugas KPPS yang meninggal dunia saat menjalankan tugas di perhelatan Pilkada Serentak 2024. Sebagai bentuk tanggung jawab dan juga bela sungkawa, KPU akan segera memberikan bantuan dan juga santunan kepada keluarga para petugas KPPS yang meninggal dunia. Berdasarkan rekapitulasi data yang dilakukan KPU hingga 29 November 2024, tercatat sebanyak 6 petugas KPPS dinyatakan meninggal dunia saat menjalankan tugas dalam Pilkada 2024. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua KPU RI, Muhammad Afifuddin, dalam konferensi pers terkait perkembangan Pilkada Serentak 2024 di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat sore. Afif juga menyebut sebanyak ratusan petugas KPPS mengalami kecelakaan atau sakit selama menjalankan tugas pada Pilkada 2024. Atas hal tersebut, pihak KPU RI pun menyatakan bela sungkawa dan mengapresiasi kerja-kerja yang telah dilakukan. KPU RI pun segera memberikan santunan kepada keluarga anggota KPPS yang meninggal dunia. Dan besaran santunan yang akan diberikan telah diatur oleh Kementerian Keuangan. Dengan rincian santunan terhadap petugas pemilu yang meninggal dunia sebesar Rp36 juta dan Rp10 juta untuk biaya pemakaman. Data petugas atau badan ad hoc yang meninggal dunia yang kemarin banyak ditanyakan, berdasar data sampai dengan 29 November 2024 pukul 00 WIB tercatat petugas TPS atau KPPS yang meninggal sebanyak 6 orang dan yang mengalami kecelakaan atau sakit atau karena pas kerja sakit sebanyak 115 orang. Kami juga ingin menyampaikan besaran santunan untuk korban dengan jenis meninggal dan seterusnya berdasarkan surat Menteri Keuangan. Satuan biayanya adalah sebagai berikut. Yang meninggal dunia sebesar 36 juta, untuk bantuan biaya pemakaman 10 juta, untuk yang cacat permanen 30.800.000, untuk luka berat 16.500.000 dan untuk luka sedang 8.250.000. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan.
Dan pemirsa, kita dapat menyaksikan bahwa memang dari dua informasi yang telah kami antarkan tadi, kita dapat menyaksikan bahwa Komisi 3 DPR juga kita sama-sama melihat bahwa untuk Kapolri dan juga TNI ini terlibat dalam penjagaan ketertiban pengamanan Pilkada serentak 2024. Kita mengapresiasi kerja keras dan juga langkah dari memberikan penyusunan atribut yang telah dilakukan nantinya untuk perhitungan suara ini masih tetap berjaga karena masih ada TPS yang akan dilakukan susulan lebih tepatnya ya. Iya, dan itu tentu saja pemirsa dan juga Dewi menunjukkan bahwa kesiapan dan juga kesiagaan dari seluruh personil keamanan. Dan tak hanya itu pemirsa, bahwa KPU juga mengumumkan ada 6 orang petugas KPPS yang meninggal dunia. Tentu kita semua mengucapkan bela sungkawa untuk keluarga yang ditinggalkan, dan dari KPU juga akan memberikan bukti ataupun bentuk tanggung jawab dengan adanya uang santunan. Dan pemirsa, usai jeda jangan kemana-mana, kami akan menghadirkan kembali informasi lainnya untuk Anda. Di antaranya ada terkait dengan soal Kim Plus yang berhasil unggul dalam Pilkada serentak. Tetaplah bersama kami dalam Menyapa Malam. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap Minggu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Menyapa Malam. Pemirsa, sejumlah kandidat calon gubernur yang diusung oleh Kim Plus tercatat unggul di beberapa provinsi strategis dalam pilkada serentak versi hasil hitungan cepat atau Quick Count lembaga survei. Menanggapi hal ini juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko ini menyebutkan bahwa hasil kemenangan di pilkada serentak merupakan kemenangan seluruh rakyat Indonesia.
Sejumlah kandidat calon gubernur yang diusung langsung oleh Kimplas tercatat unggul di beberapa provinsi versi hasil quick count di berbagai lembaga survei. Keunggulan ini pun berhasil diraih di sejumlah provinsi, yakni seperti Sumatera Utara, Bobi Surya, Banten, Andra Soni Dimyati, Jawa Barat, Dedi Erwan, Jawa Tengah, Ahmad Lutfi Tachiasin, Jawa Timur, Kofifa Emil, serta Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Fatmawati Rusdi. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengatakan hasil kemenangan Pilkada merupakan kemenangan masyarakat Indonesia. Dirinya mengajak masyarakat setelah nantinya hasil real count dapat melihat pemimpin baru untuk membangun kemajuan bangsa Indonesia. Jadi kemenangan Pilkada pada saat ini adalah kemenangan seluruh rakyat Indonesia pada pesta demokrasi, dan tentunya setelah Pilkada ini mari kemudian kita sama-sama melihat ke depan untuk membangun Indonesia, membangun bangsa dalam rangka kemajuan Indonesia. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman mengungkapkan yakin terhadap keakuratan data dari tim internal pemenangan Ridho dalam perhelatan suara di Pilgub Jakarta. Ia juga menyebutkan data yang dikumpulkan tersebut merupakan berasal dari tim yang militan dan juga terorganisir. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menjelaskan bahwa data yang digunakan oleh tim internal pemenangan Ridho bersumber dari fakta di lapangan. Menurutnya, data yang dikumpulkan tersebut juga merupakan berasal dari tim yang militan dan terorganisir. Oleh karena itu, dirinya menyebut pihaknya akan mengawal proses rekapitulasi berjenjang yang kini sedang berjalan. Lebih luas, ia mengatakan pihaknya akan mempersiapkan kampanye selanjutnya jika nantinya berlangsung 2 putaran. Alhamdulillah suaranya juga kan cukup signifikan ya Pak Ridwan Kamil. Kalau bisa 2 putaran ya alhamdulillah, dan kita akan all out ya dalam waktu yang tersisa sampai dengan pencoblosan tanggal 25 Februari. Jadi kami sekarang ini juga sudah siap-siap ya untuk kampanye istilahnya untuk putaran keduanya, bukan kampanye, artinya pergerakan untuk putaran berikutnya di DKI Jakarta. Ya, jadi kami punya hasil rekap yang sangat akurat ya, yang sangat jelas didapat dari tim-tim yang sangat-sangat militan. Ya. Tim kami ini sangat militan ya, pendukung Pak Ridwan Kamil ini sangat militan. Sehingga ya kami hakul yakin data yang kami miliki benar dan kami akan kawal. Ya, kami akan kawal rekapitulasi berjenjang yang tengah berjalan saat ini. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil merespon terkait hasil quick count Pilkada Jakarta 2024. Dalam konferensi persnya, Ridwan Kamil menegaskan kesiapannya untuk melanjutkan proses kampanye jika berlangsung 2 putaran. Hasil quick count Pilkada Jakarta sementara menunjukkan kemungkinan adanya putaran kedua. Menanggapi hal tersebut, calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menyampaikan pernyataan resminya dalam konferensi pers di Posko Kemenangan RK Suswono pada Rabu 27 November 2024. Emil mengatakan dirinya komitmen untuk menjalani tahap 2 putaran dengan semangat dan integritas tinggi. Emil menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi dan menerima masukan-masukan dari berbagai pihak untuk memperkuat strategi kampanye di putaran kedua. Andaikan ternyata harus 2 putaran, tentu kita terus bersemangat ya, dan berkomitmen untuk menjalankan proses yang kedua ini dengan jujur, dengan integritas, agar yang terpilih betul-betul memiliki legitimasi ya, dalam menjadi pemimpin di Jakarta. Kami juga sudah menerima masukan-masukan dan terus menerima masukan-masukan terkait apakah strategi masih ada yang kurang, apakah lain sebagainya, karena memang dinamika Pilkada ini luar biasa, khususnya Jakarta yang menjadi pusat perhatian se-Indonesia sebegitu rupa, sehingga nanti tentu akan jadi sebuah kontemplasi dan strategi terkait apa yang akan kita lakukan. Nah, pada warga Jakarta tentunya tetaplah menunggu sampai keputusan resminya kalau nggak salah 16 sampai 18 Desember.
Setelah itu kalau memang harus putaran kedua, ya mari kita berkomunikasi lagi. Aspirasi-aspirasinya tentu akan kita dengar dengan segala bentuk kampanye di tahap kedua yang tentunya harus lebih baik. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Rizal, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ahmad Lutfi Taji Yassin kokoh dalam hasil hitung cepat di Pilkada Jawa Tengah 2024. Dan juga dukungan yang diberikan Joko Widodo kepada paslon nomor urut 2 itu pada Pilkada Jawa Tengah menunjukkan bahwa pengaruh ex-wali kota Solo ini belum habis. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Taji Yassin berhasil unggul dalam perhitungan suara cepat. Pasangan nomor urut 2 ini unggul dari lawan tunggalnya yang diusung oleh PDI Perjuangan, Andika Perkasa, dan Hendrar Prihadi. Mesin politik dan ketokohan dari Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Joko Widodo dianggap efektif menggerus dominasi PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menunjukkan keunggulan pasangan calon nomor urut 2, Ahmad Lutfi dan Taji Yassin. Hasil hitung cepat Pilkada Jawa Tengah versi LSI Deni JA, pasangan Ahmad Lutfi dan Taji Yassin meraih kemenangan dengan angka 58,47%. Sementara pasangan Andika dan Hendrar berada di angka 41,53% dari 86,67% data sampel yang masuk. Ya, tentu bahwa hal-hal yang lain itu bisa berpengaruh. Jadi selain kekuatan daripada personal itu sendiri, kemudian juga mesin partai atau bahkan mesin relawan atau bahkan mesin yang lebih besar daripada itu. Ya, dalam konteks misal Jawa Tengah, kita nggak bisa juga menafikan peran Pak Jokowi ya, karena memang sebenarnya Pak Lutfi ini sudah unggul di awal. Kemudian memang ada kenaikan yang lumayan daripada Pak Andika. Dan ketika misalnya mengetahui efek ada hal tersebut bahwa Pak Lutfi misalnya agak trennya sedikit turun, kemudian Pak Andika naik, Pak Lutfi membuat strategi yang baru misalnya dengan mengajak Pak Jokowi untuk kampanye di sana. Karena bagaimanapun Pak Jokowi tinggal di Solo misalnya kan, dan Jawa Tengah juga namanya beliau kan masih harum. Sehingga ketika di endorse itu tentu juga bisa menaikkan daripada popularitas maupun juga kesukaan. Sehingga orang juga pada akhirnya ada alasan kembali untuk memilih Pak Lutfi. Yang awalnya misalnya karena personalnya sendiri, oh ternyata ada endorsement dari Pak Jokowi, dia juga memilih karena misalnya dalam kutip karena Pak Jokowi ada di sana. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko menanggapi hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei di Pilgub Banten 2024. Menurutnya, keunggulan yang diraih Andra Soni Dimyati merupakan hasil kerja keras dari partai pengusung dan sejumlah relawan. Pasangan Andra Soni Dimyati berhasil unggul dari pasangan Airin Rahmidiani Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024. Jagoan yang didukung Kim Plus di Banten ini unggul di lembaga survei melalui hasil hitung cepat atau quick count. Merespon kemenangan sementara tersebut, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengatakan keunggulan yang diraih merupakan hasil dari kerja keras partai pengusung dan relawan. Menurut kerja keras yang dilakukan cukup intens dan animo masyarakat terhadap calon pemimpin yang mereka pilih dinilai besar. Ya, saya pikir apa yang terjadi di banyak daerah, termasuk juga di Banten, adalah hasil kerja keras dari para calon yang diusung dalam pilkada dan juga kemudian partai pendukung serta organ-organ relawan tentunya. Dan khusus di Banten saya lihat memang kerja keras yang dilakukan cukup intens, dan juga kemudian rakyat di sana juga animo masyarakat terhadap calon pemimpin yang dicalonkan juga besar demikian. Dari Jakarta, Fahri Jalda Fariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pasangan calon Andra Soni Dimyati berhasil unggul dalam kontestasi Pilkada Banten 2024. Hasil tersebut cukup mengejutkan berbagai pihak. Pasalnya memang kalau kita melihat bahwa hasil survei Andra Soni Dimyati sebelum 27 November ini berada di bawah pasangan calon Airin Rahmi dan juga Ade Sumardi. Pasangan Andra Soni Dimyati Natakusuma membuat kejutan dengan memenangkan pemilihan Gubernur Banten 2024. Kemenangan Andra Soni Dimyati itu terlihat dari hasil hitung cepat beberapa lembaga yang diumumkan setelah pemungutan suara pada Rabu 27 November 2024. Kemenangan Andra Soni Dimyati ini menumbangkan dinasti Ratu Atut yang berkuasa di Banten. Dinasti Atut diwakili oleh Airin Rahmidiani yang berpasangan dengan Ade Sumardi.
Keunggulan Andressoni Dimyati dalam hasil hitung cepat sangat mengejutkan, karena dalam survei sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Airin Ade masih unggul dari Andressoni Dimyati. Hasil hitung cepat Pilkada Banten versi LSI DNI JA, pasangan calon Andressoni Ahmad Dimyati meraih 55,21%, mengungguli Airin Rahmidiani Ade Sumardi yang memperoleh 44,79 suara quick count. Di Banten ini memang menarik karena memang Andressoni yang menjadi pemenang di versi quick count kita, dan memang sejauh ini di survei beberapa waktu yang lalu itu kan memang keunggulan masih di Bu Airin ya, di Bu Airin dengan pasangannya, tapi memang di quick count ini yang hasil lebih real, lebih mendekati nanti hasil ketetapan KPU Andressoni. Jadi kita melihat bahwa ada pergerakan yang begitu masif di bisa jadi 10 hari terakhir atau bahkan 5 hari terakhir yang memang merubah daripada kontestasi yang ada. Dan memang kalau dilihat daripada keadaan-keadaan atau VTO yang terjadi berbagai daerah itu kan hampir di bawah 70% semua. Ini berarti ada sekitar 30%-an sebenarnya masyarakat yang tidak datang ke TPS, yang tidak menyalurkan hak pilihnya ke TPS. Artinya apa? Artinya adalah bahwa kalau misalnya di Banten kita bisa tenggarai bahwa 30% itu kayak yakini bahwa itu lebih banyak pendukung Airin yang ke TPS. Apakah ini efek daripada misalnya masyarakat melihat bahwa Bu Airin udah menang dan sebagainya sehingga dia nggak datang ke TPS, itu juga mungkin. Kemudian yang kedua juga ditambah dengan gerak yang begitu masif daripada pasangan Andressoni dan Dimyati Kusuma misalnya, itu juga memungkinkan. Sehingga inilah yang terjadi. Jadi survei itu mengandaikan 100% pemilih datang ke TPS. Padahal dalam kenyataan kan tidak begitu ya. Bahkan tadi di Banten sendiri ya mungkin sekitar 60%-an saja masyarakat yang datang ke TPS. Jadi ada 40% yang nggak datang ke TPS, yang itu bisa jadi pendukung dari salah satu calon yang memang lebih banyak ke yang tidak datang. Dalam konteks Banten itu misalnya Bu Airin ya, pemilih Bu Airin yang datang ke TPS. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. TV dan juga pemirsa, kita dapat menyaksikan bahwa seluruh informasi yang kami hantarkan juga melewati bahwa pasangan calon dari usulan Kimples ini unggul di beberapa daerah. Dan kalau kita melihat bahwa memang Jakarta sendiri ini masih belum berhasil, ataupun kita masih melihat bahwa nantinya akan adakah perhitungan susulan kedua untuk pemilihan di Pilkada Jakarta 2024. Dan ya pemirsa, selain itu kami juga masih memiliki berbagai informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Menyapa Malam Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama
Mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Kita lanjut informasi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto disambut meriah oleh para guru saat menghadiri acara Puncak Hari Guru Nasional 2024. Kedatangan Prabowo menjadi bukti bahwa dirinya menaruh perhatian lebih kepada para guru di Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri acara Puncak Hari Guru Nasional 2024 yang digelar di Jakarta International Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur pada Kamis 28 November 2024. Prabowo hadir pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan baju kemeja putih dengan peci hitam yang didampingi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Prabowo sempat memberikan hormat dan melambaikan tangan saat masuk ke Jakarta International Velodrome. Kedatangan Prabowo pun langsung disambut riuh guru yang hadir dalam acara tersebut. Kehadiran Prabowo menunjukkan kedekatannya kepada para guru di Indonesia. Hal ini mengingat Prabowo baru saja kembali dari lawatannya ke luar negeri selama 2 pekan lebih. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menangis di hadapan para guru di puncak peringatan Hari Guru Nasional 2024 di Jakarta. Air matanya menetes tak tertahan saat berbicara upaya pemerintah menaikkan kesejahteraan guru. Presiden Prabowo Subianto tak kuasa menahan air mata saat menyampaikan pidato dalam acara peringatan Hari Guru Nasional 2024 yang digelar di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur. Momen emosional itu terjadi saat Prabowo berbicara tentang peran besar guru di Indonesia dan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan. Pidato Prabowo dimulai dengan ungkapan rasa terima kasih kepada seluruh guru atas jasa dan dedikasinya. Namun saat mengakui bahwa apa yang telah diberikan pemerintah kepada guru masih jauh dari kata cukup, suara Presiden mulai bergetar. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada kesejahteraan guru, tetapi juga masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Kami paham, kami mengerti usaha kami, usaha Menteri Pendidikan Dasar Menengah, usaha Menteri Keuangan. Kami sadar apa yang kita berikan pengumuman hari ini belum yang saudara-saudara perlukan. Tapi ini adalah upaya kami dan ini akan kami upayakan terus. Saudara-saudara, kita harus memperbaiki kehidupan seluruh rakyat kita. Para guru, para pekerja, para petani, para nelayan, seluruh rakyat kita memerlukan kualitas hidup yang baik. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam 1 bulan menjabat, Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan gaji guru tahun 2025. Hal ini dilakukan karena Prabowo ingin kesejahteraan para guru Indonesia ditingkatkan.
Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan gaji guru yang berstatus aparatur sipil negara atau ASN dan guru honorer non-ASN dalam momen puncak Hari Guru Nasional. Prabowo mengatakan gaji guru yang berstatus ASN akan mengalami kenaikan sebesar 1 kali gaji pokok. Sementara tunjangan profesi guru non-ASN akan naik menjadi 2 juta rupiah. Ia menyampaikan anggaran kesejahteraan guru ASN dan non-ASN naik menjadi 81,6 triliun pada tahun 2025. Selain gaji, Prabowo juga melaksanakan program profesi guru atau PPG untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas para guru Indonesia. Kita walaupun baru berkuasa 1 bulan, kami sudah bisa mengumumkan bahwa kesejahteraan guru bisa kita tingkatkan. Karena itu saya mengerti kenapa tepuk tangan untuk Menteri Keuangan yang paling keras. Kita telah meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS dan P3K serta guru-guru non-ASN. Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi 2 juta rupiah per bulan. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, kebijakan Presiden Prabowo Subianto mengenai kenaikan gaji untuk guru honorer dan ASN disambut baik oleh para guru di seluruh Indonesia. Para guru juga berharap di era kepemimpinan Prabowo Subianto, nasib guru dan juga pendidikan di Indonesia ini dapat perhatian lebih agar terwujudnya generasi emas. Presiden Prabowo Subianto menangis haru ketika mengumumkan kebijakan kenaikan gaji untuk para guru di Hari Guru Nasional 2024. Momen itu terjadi usai Prabowo merinci skema kenaikan gaji guru, di mana guru ASN mendapat tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Sementara guru non-ASN, nilai tunjangan ditingkatkan menjadi 2 juta per bulan. Di salah satu sekolah di Tangerang Selatan, para guru menunjukkan rasa syukur dan kepuasan atas langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menaikkan profesi guru. Para guru menilai bahwa kebijakan ini sebagai angin segar bagi pendidikan Indonesia hingga terobosan yang selama ini dinantikan oleh para pendidik. Mereka mengungkapkan agar kebijakan ini tidak hanya berhenti pada kenaikan gaji, tetapi juga berkelanjutan dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan serta pengembangan terhadap profesi guru. Kenaikan gaji tersebut juga dinilai sebagai bukti nyata perhatian pemerintah terhadap pendidikan dan nasib para guru yang selama ini sering dianggap sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Kemarin itu Pak Prabowo memberikan pidatonya di dalam rangka ulang tahun penutupan ulang tahun guru nasional, memberikan tanggapan untuk pidatonya tersebut. Itu sangat luar biasa kebijakan tersebut karena itulah yang ditunggu-tunggu oleh guru. Untuk Bapak Prabowo Subianto, mudah-mudahan tetap sehat. Kebijakan ini yang ditunggu-tunggu oleh guru, oleh kami semua, mudah-mudahan terlaksana dengan baik di 2025 ini. Ya senang ya, alhamdulillah akhirnya pemerintah dalam arti dunia pendidikannya itu diperhatikan dalam segi ya gaji guru terutama. Ya karena dulu-dulu kan sebelum-sebelumnya itu mungkin yang diperhatikan hanya dari segi yang lain ya. Akan tetapi dari segi gaji ini kurang sekali diperhatikan. Jadi sangat senang banget. Ya mudah-mudahan ini bahkan terus konsisten sampai mungkin akhir masa jabatan beliau, sampai mungkin seterusnya dilanjutkan pada pemerintahan selanjutnya gitu. Jangan hanya berhenti sebatas mungkin hanya periode beliau, tapi bisa dilanjutkan sampai terus-menerus. Dan semakin sejahtera guru, karena ya guru kan salah satu faktor suatu bangsa atau suatu negara itu sukses atau berhasil atau maju ya, dia dilihat dari pendidikannya. Tentunya kami sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru sangat mengapresiasi sekali terkait dengan kebijakan Pak Prabowo menaikkan gaji ini.
karena menurut kami ini merupakan salah satu kebijakan yang benar-benar membuat nantinya akan menyebabkan banyak perubahan terhadap kualitas pendidikan khususnya secara umum di Indonesia begitu. Ini benar-benar akan membuat perubahan yang menurut saya akan sangat terasa oleh para guru. Karena dengan kenaikan gaji ini atau gaji tambahan ini ini tentunya nanti akan membuat para guru menjadi lebih sejahtera, sehingga nanti akan memberikan efek kepada pembelajaran, sehingga pembelajaran di dalam kelas itu akan semakin berkualitas seperti itu. Ketika mendengar pidato beliau yang luar biasa ya, ketika kemarin di acara puncak HGN, itu senang, pastinya senang. Saya sebagai guru luar biasa senang dan sangat terharu sekali apa yang beliau sampaikan, dan itulah yang ditunggu-tunggu oleh para guru semuanya. Seluruh Indonesia pasti menantikan hal itu karena luar biasa euforianya di sana ya, terasa banget bagaimana guru bangga sekali dengan apa yang beliau sampaikan. Kalau untuk peningkatan pendidikan di Indonesia pastinya karena sesuai juga dengan tema Hari Guru Nasional Indonesia yang di 2024 ini, bagaimana guru hebat Indonesia kuat, gitu ya. Itu kan artinya dengan kesejahteraan yang diberikan atau dengan kebijakan baru yang diberikan pasti akan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Karena tidak bisa dipungkiri juga karena kesejahteraan yang didapatkan oleh guru itu juga bisa meningkatkan pendidikan di Indonesia. Kami sangat gembira mendengar kabar tersebut karena Pak Prabowo secara pribadi secara tidak langsung ingin mensejahterakan guru-guru di Indonesia. Banyak kita dengar keluhan-keluhan guru-guru terutama di daerah-daerah yang terpencil itu masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan dengan niat Pak Prabowo bisa terlaksana dengan baik dan bisa lebih sejahtera untuk para guru-guru. Segi positifnya, jadi mungkin kinerjanya lebih meningkat, terus kemudian etos kerjanya lebih semangat lagi dalam mengajar dan memberikan pengajaran yang terbaik untuk siswa-siswanya. Dari Tangerang Selatan, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Ya, tentunya Dewi dan juga pemirsa ada momen menarik saat Hari Guru digelar di Jakarta di mana kita melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto meneteskan air mata. Dan tentunya kabar baik yang dibawa oleh Presiden di mana kesejahteraan guru sekarang diangkat, Dewi dan juga pemirsa. Saat ini untuk ASN ataupun honorer semuanya dinaikkan gajinya, Dewi. Ini merupakan perhatian khusus Prabowo dalam sebulan untuk menjabat Presiden Republik Indonesia, dan lagi-lagi merupakan kabar baik juga kepada seluruh guru yang ada di Indonesia. Terlihat bahwa memang untuk P3K dan juga ASN ini dipandang oleh Presiden Prabowo Subianto dan merupakan untuk melihat lagi kembali kesejahteraan para guru yang ada di manapun berada. Dan pemirsa, informasi lainnya tetap akan kami sajikan, namun jangan kemana-mana, usai jeda kami akan hadir kembali. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV.
kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Menyapa Malam. Pemirsa, kuasa hukum pastikan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri hadir memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka di Bareskrim Polri hari ini. Sebelum berangkat ke Bareskrim, kuasa hukum Firly Bahuri juga terlebih dahulu menyurati penyidik Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Didampingi beberapa orang rekannya, kuasa hukum Firly Bahuri Ian Iskandar mendatangi Mapolda Metro Jaya pada Kamis siang. Maksud kedatangan mereka ke Mapolda Metro Jaya untuk memberikan surat kepada pihak penyidik Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya yang berisi terkait pemeriksaan Firly Bahuri hari ini. Kuasa hukum Firly Bahuri yakni Ian Iskandar mengatakan setelah bersurat kepada penyidik, mereka langsung menuju Bareskrim Polri untuk berkoordinasi dengan penyidik. Selain itu, Ian Iskandar juga mengatakan Firly Bahuri akan hadir memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di lantai 6 Bareskrim Polri. Kita menyerahkan surat kepada pihak Polda Metro ya terkait dengan panggilan hari ini. Substansinya nanti bisa ditanya ke pihak Polda Metro aja. Penundaan atau seperti apa, Pak? Nanti ditanya aja sama pihak Polda Metro. Kita hari ini mau ke Bareskrim sebentar. Ke Bareskrim untuk apa? Ya untuk koordinasi, ya. Tapi bukan untuk memenuhi panggilan, Pak. Salah satunya mungkin, salah satunya. Pak Firly artinya akan hadir atau tidak, Pak? Insya Allah hadir. Ya. Insya Allah hadir ya, Pak. Ya. Pak Firly akan hadir ke Bareskrim, Pak. Hari ini. Pukul berapa, Pak? Ya, secepatnya. Sebelumnya setahun menyandang gelar tersangka terkait kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto berjanji akan menuntaskan kasus yang menjerat mantan Ketua KPK itu. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, setelah 2 kali mangkir dari panggilan penyidik Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka, penyidik mempertimbangkan untuk menjemput paksa mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri. Pagi tadi, kuasa hukum Firly Bahuri menjurati penyidik untuk meminta penundaan pemeriksaan yang dijadwalkan pukul 10 pagi tadi di lantai 6 gedung Bareskrim Polri. Setelah pukul 10.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi, kuasa hukum Firly Bahuri yakni Ian Iskandar beserta beberapa orang rekannya datangi Mapolda Metro Jaya untuk memberikan surat kepada penyidik Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Ditemui di Mapolda Metro Jaya pada Kamis sore, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam Indradi, mengatakan kedatangan kuasa hukum Firly Bahuri tersebut datang untuk memberikan surat penundaan pemeriksaan terhadap kliennya sebagai tersangka yang dijadwalkan
dilakukan pada pukul 10 pagi tadi di lantai 6 Gedung Bareskrim Polri. Namun Kombes Pol Ade Ari tidak menjelaskan secara rinci apa alasan mantan Ketua KPK ini menunda pemeriksaan yang dijadwalkan pagi tadi. Selain itu, penyidik Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan mempertimbangkan apakah Firly Bahuri akan dijemput paksa. Mengingat dirinya telah 2 kali mangkir untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini. Untuk tersangka FB yang sedianya telah dikirimkan panggilan beberapa waktu yang lalu untuk dilakukan pemeriksaan hari ini, hari Kamis, yang sedianya dijadwalkan jam 10 WIB di gedung lantai 6 Bareskrim Polri. Kemudian melalui kuasa hukumnya, tersangka FB melalui kuasa hukumnya sekitar pukul 10:54 WIB itu menginformasikan kepada penyidik bahwa tersangka FD tidak hadir memenuhi panggilan penyidik pada hari ini. Selanjutnya saat ini penyidik terus melakukan konsolidasi untuk menentukan langkah-langkah lanjut terkait penyidikan kasus ini. Itu update-nya rekan-rekan. Alasannya apa Pak? Alasannya Pak? Mohon izin rekan-rekan, untuk alasan ketidakhadiran tersangka FB, mohon berkenan ditanyakan kepada yang bersangkutan ataupun kepada kuasa hukumnya. Ya. Pak, ini kan udah panggilan kedua sebagai tersangka dan nggak hadir ya. Ada upaya jemput paksa mungkin Pak ke depannya? Nanti penyidik yang akan mempertimbangkan, mohon waktu. Sebelumnya setahun menyandang gelar tersangka terkait kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto berjanji akan menuntas kasus yang menjerat mantan Ketua KPK itu. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Komisi 3 DPR mengapresiasi langkah Menteri Perumahan Kawasan Pemukiman Marwara Sirait yang mengadakan sayembara untuk menemukan buronan KPK Harun Masiku. Menurutnya, sebuah hal yang jarang dilakukan oleh pejabat publik dengan menyisihkan uangnya hingga mencapai 8 miliar rupiah. Menteri Perumahan Kawasan Permukiman Marwara Sirait mengadakan sayembara bagi yang dapat menemukan buronan KPK Harun Masiku. Sayembara ini akan diberikan dengan nominal senilai 8 miliar untuk yang menemukan buronan KPK tersebut. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 3 DPR, Hinca Panjaitan, mengapresiasi langkah yang dilakukan Marwara Sirait. Menurutnya, tertangkapnya Harun Masiku merupakan menjadi harapan oleh masyarakat. Lebih luas, dirinya mengatakan, sayembara itu juga menjadi tantangan dan peluang bagi pemimpin KPK yang baru untuk gerak cepat melakukan tugasnya sebagai lembaga anti korupsi di Indonesia. Saya kira relevan dengan apa yang kami dapatkan atau kami sampaikan kepada 5 pimpinan KPK yang baru. Dan tentu ini harapan masyarakat agar utang-hutang KPK masa lalu ya harus diselesaikan. Benar itu Bung Marwara, kalau memang hilang di mana hilangnya, kalau nggak ketemu kenapa nggak ketemunya, dan seterusnya. Yang mengejutkan saya sekaligus juga respect dan jarang sekali terjadi di Indonesia ketika dia mengatakan menyisihkan rezekinya dari Tuhan untuk memberi kepada siapa saja yang mendapatkan Harun Masiku. Dan ketika Pak Marwara Sirait menyebutkan atau memberikan sayembara, istilah teman-teman media itu, saya kira ini tantangan sekaligus peluang bagi pimpinan yang baru untuk segera gercep gitu ya, gerak cepat untuk melakukan tugasnya. Ini kan tugas dan kewajiban KPK. Jadi saya dukung Bang Marwara Sirait, saya dukung KPK untuk menuntaskan ini karena ini harapan masyarakat dan hutang KPK untuk ke depan yang harus dibayar lunas. Saya dari Komisi 3 tentu punya harapan yang sama. Segeralah ini tuntaskan karena ini PR yang mengganggu kita semua. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan.
Kita beralih dengan informasi lainnya pemirsa, truk sampah milik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta ini mengalami kecelakaan tunggal dan terguling di ruas tol Jor Cakung, Jakarta Timur pada Kamis sore. Truk mengalami kecelakaan hingga terguling akibat mengalami pecah ban serta muatan truk berupa sampah yang akan dibuang ke Bantar Gebang tumpah di tengah jalan. Beginilah kondisi truk milik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang mengalami kecelakaan tunggal hingga terguling di kilometer 51 Tol Jor Cakung, Jakarta Timur, Kamis sore. Kondisi truk melintang di tengah jalan dengan kondisi muatan sampah yang tumpah dan berserakan. Truk kecelakaan tunggal dan terguling akibat pecah ban. Kondisi ban yang telah gundul diduga menjadi penyebab utama ban pecah. Saksi mata mengatakan truk yang melaju dari arah utara menuju Bekasi sempat mengeluarkan suara ledakan yang diduga berasal dari ban yang pecah. Tak ada korban jiwa dalam musibah kecelakaan ini. Saat ini truk masih dalam proses evakuasi petugas. Dari arah mana mau kemana Bang? Kok bisa sampai terguling gitu? Dari arah Priok, bannya pecah itu langsung kembali. Berarti tadi sempat kedengaran suara kayak ledakan gitu ya? Iya. Baru mobil truknya terguling. Muatan apa sih Bang? Sampah. Muatan sampah. Oh dari Sudin Kebersihan berarti ya? Iya. Sementara akibat kecelakaan ini kemacetan panjang sempat terjadi dari arah utara menuju Bekasi. Dari Jakarta Timur, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang warga ditangkap jajaran Ditkrimsus Polda Bali atas dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi. Dengan menggunakan belasan barcode Pertamina, tersangka bisa mendapatkan ratusan liter BBM bersubsidi untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Atas perbuatannya, INM 59 tahun kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena nekat merugikan negara. Barang bukti belasan barcode atau kode batang yang diterbitkan Pertamina khusus untuk konsumen BBM bersubsidi jenis Pertalite disita petugas Ditkrimsus Polda Bali. Dari penyelidikan terungkap dengan barcode tersebut, tersangka yang bisa membeli BBM bersubsidi berulang kali dalam sehari, sehingga mencapai ratusan liter. Setiap beraksi, tersangka menggunakan mobil miliknya yang telah dimodifikasi di bagian tangki bahan bakar dengan menambahkan keran untuk mengalirkan BBM ke jerigen penampungan. Selanjutnya, BBM bersubsidi tersebut dijual kembali dengan selisih harga lebih mahal sebesar Rp1.300 per liternya. Dalam 1 bulan, tersangka bisa mendapat keuntungan yang berlipat-lipat. Ya, jadi modus operandinya yang pertama, si pelaku atau tersangka ini memodifikasi tangki dari kendaraan pribadinya yang nanti bisa kita lihat yaitu dengan lebih dari lebih dari standar mobil itu, dan juga sudah dimodif dengan adanya keran seperti buka tutup, sehingga ketika pelaku mengambil BBM tersebut, tentunya BBM subsidi dan dengan tangki yang sudah dimodif, kembali ke rumah untuk dikeluarkan melalui keran, dan itu berulang. Nah, saat ini terkait dengan hal tersebut itu karena BBM subsidi itu diatur dari Undang-Undang Minerba, lebih kurang 5 bulan dari bulan Mei, dari tahun ini sudah 5 bulan. Kendaraan pribadi bukan atas nama perusahaan. Kendaraan pribadi. Terkait kasus ini, petugas masih mendalami dari mana tersangka mendapatkan barcode Pertamina yang hanya bisa digunakan untuk satu kendaraan. Selain menyita barang bukti belasan barcode, petugas juga menyita 1 unit mobil sejumlah jerigen penampungan BBM. Tersangka terancam pidana hingga 6 tahun penjara sesuai pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi. Dari Denpasar, Bali, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Perdagangan Budi Santoso memastikan harga minyak goreng rakyat atau minyak kita akan stabil di pasaran dalam kurun waktu 2 hari jelang Natal dan juga Tahun Baru. Budi Santoso mengatakan pihaknya akan terus memperhatikan pengendalian harga minyak goreng meski hingga saat ini tidak terjadi kenaikan harga. Kementerian Perdagangan memastikan harga minyak kita di pasaran akan turun dalam 2 hari ini, terlebih jelang momentum perayaan Nataru. Menteri Perdagangan Budi Santoso menuturkan, meski tren harga minyak kita mulai menurun, akan tetapi Kementerian Perdagangan, Satgas Pangan, serta beberapa kementerian dan lembaga terkait akan terus berkoordinasi guna memastikan harga minyak kita tidak melonjak naik di beberapa daerah. Budi menjelaskan terjadinya kenaikan harga minyak kita dikarenakan distribusi dari distributor ke pengecer yang tidak lancar. Meski demikian, pasokan minyak goreng kini terbilang tidak ada masalah dan kebutuhan obligasi pasar domestik pun telah terpenuhi. Jadi tadi kita
rapat dengan KL terkait, Satgas Pangan, dengan dinas yang membidangi perdagangan di kabupaten, kota, dan provinsi tadi secara online ya dari teman-teman di daerah. Jadi dalam rapat tadi sebenarnya kita ingin mempersiapkan terkait dengan ketersediaan pasokan untuk minyak goreng. Biasanya kan menjelang Nataru, kemudian Lebaran itu kan kebutuhan meningkat, ya terutama minyak goreng. Nah minyak goreng, minyak kita tadi harganya kan masih relatif stabil, walaupun beberapa daerah itu mengalami peningkatan, ya peningkatan permintaan. Nah, untuk daerah-daerah tertentu tadi akan segera atau sepakat kita akan menjaga pasokan, ya menjaga pasokannya supaya harga tetap stabil sampai dengan Nataru nanti. Sebelumnya, Mendak Budi Santoso memastikan harga minyak goreng rakyat atau minyak kita yang saat ini mengalami kenaikan di atas harga eceran tertinggi dapat kembali normal pada minggu ini. Budi menuturkan secara nasional harga minyak kita memang mengalami kenaikan, akan tetapi ia menyebut kenaikan itu tidak terlalu signifikan. Selain itu, kenaikan harga minyak kita juga tidak terjadi di semua daerah. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, PJ Wali Kota Bogor bersama jajarannya melakukan sidak ke salah satu pasar tradisional di Kota Bogor. Kegiatan ini untuk memantau pergerakan harga dan ketersediaan bahan pangan jelang Natal dan juga Tahun Baru. Pejabat Wali Kota Bogor Heri Antasari bersama jajaran Perumda Pasar Pakuan melakukan inspeksi mendadak dan memonitoring harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Gunung Batu, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi pemerintah pusat meminta pemerintah daerah untuk menjaga inflasi dengan melakukan memonitor pergerakan harga dan ketersediaan bahan pangan menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. PJ Wali Kota Bogor Heri Antasari mengatakan bahwa pasar Gunung Batu merupakan salah satu pasar yang tidak menjadi pantauan rutin Badan Pusat Statistik, di mana pasar ini harga relatif lebih tinggi dibanding pasar lain karena pasokannya berasal dari pasar yang berbeda. Meski demikian, dalam kesempatan ini ia menerima keluhan dari pedagang di dalam pasar terkait pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan. Harga yang ditawarkan para PKL sering kali lebih murah sehingga mempengaruhi persaingan di pasar. Dari sekian banyak pasar di Kota Bogor, ada 2 pasar pantauan yang rutin, tapi ini bukan pasar pantauan. Dan harga di sini secara wajar memang sedikit lebih tinggi karena dia mengambil bagian komoditasnya dari pasar yang lain, bukan ya. Tapi masih terkontrol, masih di bawah. Masih ya, kalaupun di atas HET atau HAP masih wajar lah. Dan pasokannya juga masih bagus. Hanya ada keluhan-keluhan tadi berkaitan dengan para pedagang dengan komoditas jenis yang tidak di dalam pasar, sehingga mengganggu harga pasar lah. Harga bahan pokok seperti beras dipastikan masih relatif stabil. Beras stabilisasi pasokan dan harga pangan dari Perum Bulog menjadi salah satu yang paling terjangkau. Menjelang Natal dan Tahun Baru, Pemkot Bogor mengantisipasi kemungkinan kenaikan harga beberapa komoditas jika diperlukan. Pemerintah akan mengadakan operasi pasar dengan berkoordinasi bersama Bulog. Dari Kota Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Menyoroti informasi yang telah kami hantarkan pemirsa bahwa memang kita melihat untuk kasus dari Harun Masiku sendiri ini memang masih dalam penanganan dan tidak berujung usai lebih tepatnya. Kita berharap bahwa memang penanganan untuk Harun Masiku ini lebih diperdalam oleh pemerintah terkait untuk kasus ini. Dan kita melihat bahwa memang untuk Komisi 3 DPR ini menyoroti terlebih lagi untuk Marwar Sirait yang memberikan sayembara untuk menemukan buronan KPK Harun Masiku, dan ini tidak nanggung-nanggung. Dalam pencapaiannya kita melihat bahwa 8 miliar rupiah ditargetkan dengan menyisihkan uangnya sendiri. Dan tentu saja ini hal yang sangat jarang sekali dilakukan, Dewi dan juga pemirsa, dan tentunya kita selalu berharap agar nantinya Harun Masiku yang sudah buron cukup lama ini segera ditemukan. Dan selain itu juga pemirsa, terkait dengan minyak kita. Ini jelang Natal dan Tahun Baru, biasanya harga minyak, harga makanan meningkat, dan semoga saja di tahun Presiden baru kita ini, Prabowo Subianto, harga minyak kita akan tetap stabil. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa banyak sekali masyarakat yang mengharapkan harga minyak kita ini untuk tetap stabil untuk persiapan Natal dan Tahun Baru. Ini menjadi perhatian pemerintah terlebih lagi untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhan di akhir tahun dan juga menjelang awal tahun baru. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Dewi Manik dan saya Ayu Pratiwi mengucapkan selamat malam dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
Simpo TV, News, Sport, Entertainment.